Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslim sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Baik atau buruknya nasib hidup suatu bangsa maupun agama di masa yang akan datang adalah tergantung kepada akhlak generasinya. Jika baik akhlak generasinya, maka akan baik pula harapan bangsa. Sebaliknya, jika buruk akhlak generasinya, maka akan buruklah harapan bangsa. Semua itu harus bermula dari lingkungan yang paling terkecil bernama keluarga. Namun sayang hadirin, masih banyak orang tua yang lebih mementingkan kepentingan lahiriah daripada batiniah, mengutamakan kepentingan duniawiah daripada ukhrawiyah, sehingga yang lahir bukan lagi generasi yang intelektual, tapi generasi yang gaptek. Bukan generasi yang aktif sholat, tapi aktif maksiat. Bukan generasi yang gemar ibadah, tapi berdebat. Bukan generasi yang gemar mengaji, tapi suka ada korupsi. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Semua itu baru sebagian kecil potret anak-anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan karakter dan pendidikan agama di dalam keluarga. Untuk itu, keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa adalah tema Syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan yang baik ini sebagai rujukan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6.
Ayat tersebut mengandung sifat amal. Kaidah usul fikih yang terkandung dalam kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu bil amri lil wujud. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan arti wajib. Untuk itu wajib bagi saya, kami dan seluruh insan yang beriman agar menjaga diri, keluarga dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Inilah esensi Imam Ali As-Sabuni dalam Safwan Tafasir jilid 3 halaman 410. Beliau memberikan syarahan, jagalah dirimu, pasanganmu dan anak-anakmu dari siksa api neraka yang panasnya membara. Sedangkan Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 4 halaman 408 memberikan syarahan, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil hadirin, ayat ini adalah instruksi Allah kepada kita, terutama insan-insan yang beriman, agar mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi generasi-generasi yang cermat, Generasi-generasi yang kuat, Generasi-generasi yang hebat, dan generasi-generasi yang bermanfaat dunia akhirat. bukan generasi yang manja, sedikit-sedikit memanggil puja, akhlaknya tidak terjaga, nilai rapatnya banyak angka 5. Generasi seperti ini hadirin tidak mampu membanggakan kedua orang tua. Hancurlah harapan
lembaga apakah yang paling utama guna mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa? Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 menjawab, lembaga yang paling pertama dan yang utama guna mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa adalah keluarga. Pepatah Arab mengatakan, ibu adalah sekolah. Jika ibu dipersiapkan dengan aman, maka akan mampu mencetak generasi-generasi yang hebat. Ini hadirin adalah faktor utama kehadiran seorang ibu dalam mendidik buah hatinya, sehingga Raja Dangdut Indonesia Haji Rhoma Irama melantunkan dalam syair lagunya, "Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Biarpun tak seindah dan seperti penyanyi Afrika, tapi mantapkan hadirin yang berbahagia. Coba kita perhatikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka adalah keberhasilan seorang ibu dalam mendidik buah hatinya, sehingga mereka menjadi permata berlian bagi bangsa dan negaranya. Kita juga melihat antisosial. 114 anak dihancurkan masa depannya dan mereka menjadi pembunuh bagi dirinya dan menjadi penghambat bagi masyarakat di sekitarnya. Ini hadirin adalah potret anak-anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan dalam agamanya. Pendidikan apakah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Sebagai jawabannya, Al-Quran surah At-Taubah ayat 122.
Tafaqahufiddin, yang berarti memperdalam semua ilmu pengetahuan Allah, baik itu ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia. Oleh karena itu hadirin, Islam membutuhkan generasi-generasi yang hebat. Islam tidak butuh generasi-generasi yang manja. Islam tidak butuh generasi-generasi yang sok jual mahal. Tapi Islam membutuhkan generasi yang hebat. Yang kedua, didiklah anak dengan sholat. Apabila anak dididik dengan sholat, sholatnya selalu terjaga, hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Jika menjadi pejabat, mereka menjadi pejabat yang bukan menghancurkan rakyat, tapi mensejahterakan rakyat. Pantas hadirin bila Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berarti, perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah apabila mereka meninggalkan sholat menjelang umur 10 tahun. Oleh karena itu hadirin, Islam tidak membutuh generasi sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, merusak pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan syarahan kami tersebut, keluarga adalah faktor utama guna pembentukan akhlak generasi muda. Jika keluarga dapat menyiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, maka negeri Indonesia ini akan menjadi negeri yang baru-baru, baru walaupun global. Dengan cara pertama, didik anak-anak dengan ilmu pengetahuan, dan kedua, didik anak-anak dengan sholat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi